kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yohanes yang pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 51. Hari ini kita akan belajar tentang Natanael. Nama yang indah ya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita belajar dari ayat yang ke-45. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael ini dibawa oleh Filipus karena Filipus itu bercerita bahwa dia bertemu dengan Mesias. Natanael tidak percaya karena waktu didengar bahwa orang hebat ini berasal dari Nazaret, dia tambah tidak percaya karena Nazaret adalah kota kecil yang tidak terkenal. Bahkan dia tidak menemukannya itu di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama di Taurat yang dia baca. Dulu belum ada Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ya adik-adik. Karena Natanael ini belajar tentang Taurat. Dia langsung menanyakan, "Mana sih? Mari kita lihat." Waktu dia bertemu Tuhan Yesus, wah, Natanael dibuat kaget lagi karena Tuhan Yesus menyebut dia adalah Israel sejati tanpa kepalsuan. Karena Natanael adalah orang yang jujur, orang yang apa adanya, orang yang polos, orang yang lurus. Dia benar-benar mentaati firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus juga menebak, kamu tadi sebelum ketemu Filipus, kamu ada di bawah pohon ara ya?" Dia tambah kaget lagi, "Loh, kok kamu tahu?" Wah, kok kayak jadi itu ya, kayak tebak-tebakan, "Kok kamu tahu?" Kurang lebihnya begitu ya adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus sudah mengetahui siapa itu Natanael. Jelas dia tahu karena Yesus adalah Tuhan dan dia mengetahui segalanya. Yuk perhatikan ayat yang ke-50. Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata padamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus padanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Natanael ini adalah orang yang mau mendengar, mau membuktikan, mau belajar, dan membuka hatinya untuk sesuatu yang dulu mungkin dianggap dia, masa sih, nggak mungkin, bukan begitu. Tetapi waktu dia mencari kebenaran, dia dibukakan dan dia mau berubah. Dan akhirnya dia menjadi salah satu pengikut Tuhan Yesus yang setia. Bukan menjadi murid-murid Tuhan Yesus ya, dia tidak masuk ke 12 murid. Tetapi dia masuk dari pengikut-pengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus diangkat ke surga. Adik-adik, terkadang kita punya prinsip, kita punya pendirian. Tapi pendirian kita kalau salah, kita mulai ditegur. Kalau kita dibukakan kebenaran, hendaknya engkau seperti Natanael, akhirnya mau berubah, mau mengakui kebenaran itu, dan mau mengikuti kebenaran itu. Jangan kekeh kemauannya sendiri. Jangan ini aku tidak mau berubah. Pokoknya ini ya kesukaanku. Nah, jangan seperti itu. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk kita berubah menjadi orang yang benar. Ingat adik-adik, saat engkau melakukan kesalahan, engkau tidak ada yang ngajarin. Kau melakukan dosa, tidak ada yang ngajarin. Karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa, yang akan condong melakukan dosa. Tetapi untuk melakukan kebenaran, kita harus berjuang dan kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita lewat guru di sekolah minggu, orang tua, guru di sekolah, orang sekitar, untuk kita melakukan baik. Kalau makan cuci tangan. Nanti kalau kotor, bakterinya masuk perut, engkau sakit. Ayo tidur siang biar istirahat. Ayo belajar, jangan main game. Ini adalah ajakan kebaikan. Saat engkau merespon ajakan kebaikan, engkau pasti akan menjadi baik. Tetapi kalau engkau ngeyel, kekeh, tidak mau, kira-kira engkau jadi baik apa enggak? Hari ini buka telinga lebar-lebar. Dengarkan ajakan kebaikan. Saat engkau dipanggil untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, haruslah kau respon dengan cepat dan melakukannya.
Jangan menunda-nunda. Kita belajar dari Nathanael ya adik-adik. Dan Ibu Yohana berharap adik-adik semua mau mulai mendengarkan dan melakukan kebenaran itu dari sekarang. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kami belajar dari Nathanael yang mendengar ajakan kebenaran dan melakukannya dan dia berubah. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami. Berkati kami semua agar kami bisa berubah dan melakukan kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah. Habatus,